Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliar Kasim dan segenap sivitas akademika Universitas Baitur Rahmah dan pengurus Yayasan Pendidikan Baitur Rahmah menyampaikan kepada kita semua selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kesempatan dan ketaatan untuk dapat menjalankan semua ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah selama bulan Ramadan. Sehingga setelah bulan Ramadan kita mendapat ketakwaan yang sudah dijanjikan oleh Allah SWT di dalam firman-Nya surah Al-Baqarah 183. Mari kita meriahkan bulan puasa ini, mari kita sambut bulan puasa ini. Mudah-mudahan kita lebih baik dari puasa-puasa yang sudah kita kerjakan beberapa waktu yang lalu. Selamat berpuasa, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ibadallah ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ثُمَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Sadaqallahul azim. Shaimin dan shaimat rahimakumullah. Mengawali tausiah kita, marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, berkat rahmat dan karunia Allah, pada kesempatan kali ini, pada petang ini, sembari kita menunggu waktu berbuka, kita masih diberi kesempatan waktu untuk bisa beraktivitas, menunaikan hal-hal yang menjadi bahagian daripada ibadah puasa kita. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersyukur, semakin Allah bukakan kepada kita pintu kebaikan dan pintu rahmat-Nya. Seiring dengan itu, selawat dan salam tertuju dan teruntuk buat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Shaimin dan shaimat rahimakumullah. Tausiah kita pada kesempatan ini judulnya adalah cara menghadapi depresi dan stres dalam perspektif Al-Quran. Kita bicara tentang salah satu fungsi daripada Al-Quran yang berkaitan dengan kehidupan kita, yaitu bagaimana kita bisa menghadapi persoalan-persoalan hidup, masalah-masalah dalam kehidupan, dalam perspektif Al-Quran. Kita ingin menggali bagaimana panduan dan petunjuk Al-Quran kepada kita dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kita bisa melewati persoalan-persoalan kita hadapi. Shaimin dan shaimat rahimakumullah, ada satu kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri dalam hidup kita, bahwa kehidupan kita ini suatu masa, suatu waktu, suatu saat pasti akan dihampiri oleh berbagai persoalan, berbagai problem. Hal ini dapat kita tahu daripada ayat yang kita bacakan di awal tadi, di mana pada ayat yang kita bacakan, ayat 155 dari surah Al-Baqarah, yang artinya adalah, dan pasti kami akan uji kamu dengan sesuatu dari rasa takut, lapar, dan kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan beri kabar gembiralah orang-orang sabar. Dari ayat ini dapat kita menangkap satu isyarat bahwa Allah memastikan wala nabluwanakum, pasti kami akan uji kamu.
Artinya adalah suatu masa, suatu saat, suatu waktu kita akan didatangi oleh persoalan, masalah dalam kehidupan kita. Itu berarti bahwa kita tidak mungkin lepas dalam hidup ini dari hal-hal yang menjadi problematika kehidupan. Kalau kita lihat merujuk dan lihat ayat tadi bahwa bermacam-macam persoalan kehidupan itu akan kita hadapi. Baik itu dari rasa takut di hati kita karena sebuah masalah yang kita hadapi, ataupun munculnya problem itu karena berkaitan dengan harta. Dulu harta kita berkecukupan, lalu harta itu tidak kita miliki lagi. Atau usaha kita yang gagal, macam-macam. Ya. Baik itu cobaan itu berkaitan dengan fisik kita, penyakit, atau tidak fisik kita, jiwa. Dan tentu semua itu akan dapat menjadi beban bagi pikiran dan jiwa kita. Dan terkadang ketika kita tidak mampu menghadapi ini dengan baik, tidak mampu memanage diri kita, maka tidak heran bahwa persoalan-persoalan itu kadangkala berujung kepada tekanan jiwa kita. Dan kadangkala bisa saja berujung kepada depresi atau stres. Banyak kita lihat orang-orang yang tidak mampu menghadapi persoalan hidup itu, lalu mereka terjebak dalam keadaan jiwa, stres dan depresi. Tentu kita tidak menginginkan kehidupan kita berada pada dua hal itu. Maka tausiah kita kali ini ingin coba mengkaji dan membahas bagaimana petunjuk Al-Quran kepada kita. Saimin dan saimat rahimakumullah. Di dalam satu ayat Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wahai manusia, sudah datang kepadamu sebuah pengajaran dari Tuhanmu dan obat bagi apa yang ada dalam jiwamu, dadamu, dan juga petunjuk dan rahmat bagi orang beriman. Ayat ini menunjukkan dan memberikan isyarat kepada kita bahwa salah satu fungsi Al-Quran, shifa' lima fis sudur, menjadi obat, menjadi penawar bagi sesuatu yang ada dalam jiwa kita. Artinya sentuhan Al-Quran dapat menetralisir problematika sesuatu muncul dalam jiwa kita. Karena masalah-masalah yang kita hadapi itu tidak dapat tidak, pasti dia akan menjadi beban dalam jiwa kita yang berdampak kepada kesehatan dan lain-lain. Dari sini tentu kita ingin melihat bagaimana Al-Quran membentangkan kepada kita petunjuk-petunjuk untuk menghadapi itu. Pada kesempatan ini kita akan menguraikan beberapa kiat yang bisa kita lakukan, yang bisa kita perbuat ya, dalam rangka menghadapi persoalan hidup itu, sehingga persoalan itu tidak membawa kita kepada stres dan depresi. Pertama, dari ayat yang kita bacakan tadi kita menemukan firman Allah yang artinya adalah janganlah kalian merasa lemah dan jangan kalian merasa khawatir. Kalian itu adalah hebat, tinggi jika kalian mengetahui. Jadi ayatnya tadi kan sudah kita bacakan. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang. Wala tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Pada ayat ini kita menemukan pertama larangan Allah kepada kita yang berkaitan dengan keadaan jiwa kita. Itu apa? Wala tahinu. Jangan kalian merasa lemah. Ayat ini, pada pangkal ayat ini kita menemukan larangan Allah. Jangan kita merasa lemah. Artinya apa? Ketika kita menghadapi persoalan dan berbagai hal dalam kehidupan kita, sebut apa saja, satu larangan Allah kepada kita adalah wala tahinu. Jangan kalian merasa lemah. Artinya, jangan muncul dari hati kita, dari jiwa kita, rasa tidak sanggup untuk menjalani kehidupan sepertinya seolah-olah kita tidak sanggup menghadapi problem dan masalah itu. Kenapa? Ketika kita sudah menganggap kita tidak mampu berbuat dan merasa pada titik kita adalah orang yang lemah, maka itu akan memicu semakin melemahnya daya tahan kita. Maka inilah kemudian membawa kita kepada kebingungan, kegelisahan yang berujung kepada stres dan mungkin depresi.
Jadi ketika kita menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup yang macam-macam itu, jangan kita pernah merasa saya adalah orang tidak mampu untuk menjalani yang seperti ini. Jangan kita merasa lemah seolah-olah kita tidak bisa melakukan menempuhnya. Wala tahinu. Jangan kalian merasa lemah untuk itu. Artinya Al-Quran mendorong kita untuk membangun optimisme. Jiwa optimis. Pernyataan saya bisa menjalaninya. Jadi secara tidak langsung ayat ini telah memotivasi kita. Kamu bisa menjalani itu. Kenapa ketika kita mengatakan saya tidak mampu, saya lemah, saya tidak bisa berdaya, jelas ini akan mendorong sesuatu yang tidak baik pada jiwa dan pikiran kita. Itu yang pertama. Jadi kalau begitu, hal yang mesti kita tumbuhkan dalam diri dan jiwa kita itu adalah perasaan saya sanggup untuk menjalani itu, saya sanggup untuk menghadapinya. Itu yang pertama. Yang kedua, wala tahzanu. Jangan kalian pernah khawatir. Tentu kita dalam menghadapi persoalan ada sebuah kekhawatiran. Kekhawatiran itu muncul biasanya adalah ketika kita punya pikiran, mungkinkah saya bisa keluar dari persoalan ini? Mungkinkah saya bisa keluar dari problem ini? Maka muncul kekhawatiran pada diri kita seolah-olah kita tidak ada jalan yang bisa kita tempuh untuk bisa keluar. Seolah-olah kita tidak bisa menghadapi persoalan hidup itu. Sehingga muncullah kebuntuan, muncullah kemudian pada pikiran kita kegalauan dan pada jiwa kita kegelisahan. Yang lama-kelamaan ini kalau tidak carikan solusinya, ujungnya adalah kita akan stres dan depresi. Tapi kalau kita merujuk kepada Al-Quran ini, pada ayat ini, wala tahzanu, Allah mengatakan, jangan khawatir. Dengan larangan itu artinya adalah bahwa Allah sudah memberikan jaminan bahwa setiap problem yang kita hadapi, kondisi kita itu akan ada jalan keluarnya. Karena tidak mungkin Allah melarang kita melakukan sesuatu tapi tanpa ada sesuatu lain untuk kita keluar dari keadaan itu. Nah, kita akan lihat. Ketika Allah mengatakan kepada kita, jangan kalian khawatir. Maka di situ tersimpan satu isyarat bahwa ada kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Ada jalan yang bisa kita temukan untuk bisa keluar dari persoalan itu. Ternyata benar. Ketika Allah mengatakan kalian jangan khawatir, pada ayat-ayat lain kita menemukan jaminan Allah kepada kita. Supaya kita bisa keluar dari problem itu. Supaya kita bisa menjalani. Apa itu? Kita dapat menemukan ayat di dalam surah Asy-Syarh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersamaan kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Artinya apa ini? Ini menggambarkan kepada kita bahwa ketika kita berada dalam situasi sulit dalam hidup ini, ketika kita berada pada kondisi di mana banyak beban, banyak persoalan dalam hidup, Allah sudah menyanyikan bersamaan dengan kesulitan itu sebagai bentuk rahmat dari Allah kepada kita. Sesungguhnya Allah sudah berikan juga yusra, kemudahan, jalan keluar. Jadi artinya dalam kondisi ini kita tidak perlu gampang, tidak perlu takut, tidak perlu stres atau depresi ketika kita berhadapan dengan persoalan-persoalan dalam kehidupan ini. Banyak persoalan kita dan setiap kita pasti berbeda-beda. Seorang bapak, seorang ibu, orang tua, ya mungkin menghadapi persoalan ekonomi, bagaimana dengan keberlangsungan sekolah anak saya, segala macam. Macam-macam setiap kita itu akan ada problem. Setiap kita itu ada masalah yang tidak mungkin kita anggap sama satu sama lain. Tidak sama. Maka berdasarkan ayat tadi, kita tidak perlu bimbang, tidak perlu ragu. Wala tahzanu, jangan kalian khawatir. Karena kekhawatiran itu yang ada dalam jiwa, keraguan-raguan dan kebimbang itu akan memicu penyakit. Salah satu yang kita sebutkan tadi, stres dan depresi. Maka ayat ini mengatakan, dari ayat yang kita bacakan tadi itu, sesungguhnya Allah sudah menyatakan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Artinya tidak
kita tidak dibiarkan, tidak disisia-siakan oleh Allah. Allah selalu menyayangi kita. Ada jalan keluarnya. Ada saja jalan keluarnya. Dan kita harus yakin di situ. Karena di ujung ayat yang kita bacakan tadi, ya, in kuntum mu'minin, kalau kalian yakin, kalau kalian beriman, jangan ragu. Ya, jangan ragu kita. Akan ada saja yang keluar. Banyak orang bingung, bagaimana saya menyekolahkan anak saya sementara saya memiliki keterbatasan? Atau ada orang mengatakan, kemana saya menjalani hidup saya ini? Saya tidak punya apa-apa. Tidak boleh kita ragu. Sebagai orang beriman kepada Allah, sebagai orang berkeyakinan, kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa akan ada kemudahan itu akan kita temui. Tapi yakin. Ya, yakin kita. Karena janji Allah begitu. Inna wa'dallahi haqq. Janji Allah itu benar. Allah tidak akan sia-siakan kita. Dan silakan baca. Mungkin pribadi-pribadi kita pernah mengalami hal seperti itu. Atau kita baca-baca sejarah, kisah-kisah. Kisah Nabi, kisah para sahabat, kisah ulama, atau siapa saja. Di mana ketika kita berada dalam kesulitan, ada saja kemudahan. Itu menandakan Allah tidak membiarkan kita. Allah bersama kita. Selanjutnya, apalagi janji Allah yang berikut itu adalah ketika kita berada dalam kondisi seperti itu, Allah sudah menjanjikan pula dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, maka Allah menjadikan baginya makhraja. Makhraja itu jalan keluar. Jadi ibaratkan tempat yang sempit, ada jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan melimpahkan rezeki dari sesuatu yang tidak pernah kita kira-kira. Janji Allah. Tapi di sini disangkutkan, dikaitkan siapa yang bertakwa kepadanya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar ketika dia menghadapi kesulitan. Dan Allah akan melimpahkan kepadanya rezeki yang dia tidak pernah kira-kira. Tapi ingat, di situ ada sebuah penegasan siapa yang bertakwa. Artinya adalah kepatuhan, ketaatan kita kepada Allah, buahnya itu adalah kemudahan. Jadi jangan pernah kita merasa, saya patuh kepada Allah ini, apa yang saya dapatkan? Saya taat kepada Allah, saya mau dapat. Tidak. Ada janji Allah kepada orang bertakwa itu. Ada saja yang keluar. Ya, maka rezeki yang tidak kita kira-kira. Jadi kita tidak perlu gampang dalam hidup ini. Tapi ingat, ketika kita harus berada dalam ruang sebagai hamba Allah yang taat kepadanya. Allah itu sayang kepada kita. Allah itu adalah zat yang maha pengasih. Zat yang maha melindungi. Dan tadi sudah dikatakan, siapa yang berada dalam ketakwaan kepadanya, ketakwaan itu artinya kepatuhan, ketaatan. Tidak Allah akan sia-siakan. Akan ada saja jalan keluar dari dirinya. Itu yang kedua ya. Jadi jangan perlu khawatir kita menghadapi, karena janji Allah seperti itu. Yang ketiga, Allah katakan, bagaimana caranya ketika kita menghadapi persoalan-persoalan hidup supaya tidak depresi. Dalam surah Al-Hadid itu Allah katakan seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna zalika 'alallahi yasir. Lika la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu 'ala ma atakum. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tak satu pun musibah, ujian yang terjadi pada dirimu dan bumi ini kecuali itu sudah tertulis ya, sebelum Allah menunaikannya. Dan Allah, bagi Allah itu adalah sesuatu yang mudah. Supaya apa? Likaila ta'saw. Jangan sampai kalian berputus asa. Kata kunci yang terakhir supaya kita tidak depresi dan stres menghadapi sebuah persoalan dalam hidup, Al-Quran mengatakan jangan kalian berputus asa terhadap apa yang hilang dari diri kalian. Jadi ketika ada sesuatu harapan kita tidak terkabulkan, keinginan kita tidak tercapai, atau sesuatu yang kita sayang, yang kita cintai hilang, pergi dari diri kita. Satu, Al-Quran mengatakan, jangan berputus asa. Karena keputusasaan itu akan memicu dan membawa kondisi tidak stabilnya jiwa kita. Dan berujung kepada keadaan di mana kita bisa goyang. Dan seperti kita sebutkan tadi, bisa depresi, bisa stres. Ada sesuatu yang hilang dalam diri kita. Dulu kita orang berada, tapi karena ada sesuatu, kita dicoba.
lalu sesuatu itu hilang dari diri kita. Atau kita menginginkan sesuatu itu sudah lama mengusahakannya, lalu dapat, tapi kemudian dia hilang lagi dari diri kita. Banyak hal. Jangan sampai kita berputus asa. Keputusasaan itu adalah ruang besar bagi kita untuk bisa terjebak kepada depresi dan stres itu. Shaimin dan shaimat rahimakumullah. Maka oleh sebab itu, dalam menjalani kehidupan ini, bersandarlah kita kepada Allah sebagaimana janji-janjinya. Mudah-mudahan tausiah kita yang singkat ini bermanfaat bagi kita. Yakinlah kita kepada Allah, dan mari kita jalan hidup selalu bersandar ke hadiratnya dan selalu berpetunjuk kepada Al-Quran. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga. Selamat datang di Universitas Baitur Rahmah. Di sini, kami tidak hanya memberikan pendidikan berkualitas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pribadi dan profesional. Dengan fakultas yang berpengalaman dan berkomitmen, kami menyediakan pendekatan pembelajaran inovatif yang mempersiapkan Anda untuk menghadapi tantangan global. Bergabunglah bersama kami di Universitas Baitur Rahmah, dan bersama kita membentuk masa depan yang lebih baik. Ramadan telah tiba. Semoga membawa berkah bagi kita bersama. Kami, keluarga besar Yayasan dan Universitas Baitur Rahmah, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan.